Mari semuanya bersama dengan Tuhan kita berani menghadapi segala sesuatu. Badai hidup dan ku lewati, Yesus Tuhan, Kau bersamaku, Kau perlindunganku. Kau nyatakan kemuliaan-Mu, tiada gentar ku hadapi semua, sebab Kau di pihakku. Katakan kemenangan, Kemenangan dalam nama Yesus. berani melangkah. Ku tak takut sebab Engkau sertaku. Kekuatanku ada padamu. Ku melangkah dalam kuasa-Mu. Ku berdiri percaya Kau ada dalamku. Yesus, Kaulah kemenanganku. Kau nyatakan kemuliaan-Mu, tiada gentar ku hadapi semua, sebab Kau di pihakku. Kemenangan dalam nama Yesus. Ku berani melangkah. Ku tak takut sebab Engkau sertaku. Kekuatanku ada padaku. Ku melangkah dalam kuasa-Mu. Ku berdiri percaya Kau ada dalamku. Yesus, Kaulah kemenanganku. Boleh angkat tangannya semua. Kita mau deklarasikan bahwa Yesus adalah kemenangan kita. Come on. Yesus Tuhan, kemenangan dalam nama Yesus. Yesus Ketika Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tempatnya, Abraham dalam kondisi yang tidak menentu. Dia tidak tahu apa yang menanti di depannya. Tapi Abraham tetap melangkah mengikuti panggilan dari Tuhan. Setiap kita yang percaya di dalam nama Yesus, apapun kondisi saudara saat ini, kita percaya Tuhan yang kita sembah punya rencana yang terbaik dalam hidupmu. Mari keluar dari comfort zone-mu. Mari keluar dari kesulitanmu.
I've tasted and seen, yet questioned it all. Still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. I've searched the world, the highs and the lows. I've seen it all. Ooh, nothing compares, nothing comes close. You're all that I want. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Even in times when I can't see, I'll trust in the hand that's holding me. There's only one thing that I need. Just give me Jesus, give me Jesus.
Oke, halo selamat malam semuanya, shalom. Halo, halo, luar biasa, dan banget nih. Wah, ketemu lagi kita di meet up di bulan April ini, bulan yang penuh berkah katanya. Kalau kita bulan penuh berkah karena dia sudah nunjukin cintanya melalui pengorbanan dia di kayu salib. Benar-benar penuh berkah buat kita. Kalau orang di agama tetangga penuh berkah karena barengan dengan puasa, kalau kita karena berbarengan dengan pengorbanan Kristus. Benar-benar luar biasa banget kasihnya Tuhan itu membuktikan gitu ya. Selamat malam semuanya, salam dari aku dan partner aku. Katanya nih, tak kenal maka tak sayang, tapi biasanya udah kenal nggak disayang-sayang. Tapi di malam ini aku mau kenalan dulu lah, nggak apa-apa, nggak ada yang sayang, Tuhan sayang aku kok gitu. So, nama aku Esra Veronica Kristanti, aku biasanya dipanggil Veronica. Aku dari Surabaya dan sekarang domisilinya di Solo untuk kuliah. Nah, malam ini aku nggak sendiri, aku ditemani sama partner aku, siapa nih? Oke, hai semuanya. Kenalkan nama aku Jonathan dan Iya. aku dari Kota Malang. Dan saat ini juga masih stay di Malang. Salam kenal ya semuanya. Oke. Wow, luar biasa banget. Teman-teman nih, selamat datang. Apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali join, selamat datang di OMGC Meetup bulan April. Senang bertemu dengan teman-teman. Nah, aku mau ngingetin buat teman-teman, nggak afdol kalau kita nggak on cam nih. Biar kita nggak cuma satu arah aja, kita bisa lihat mukanya teman-teman gitu ya. Kami juga mengingatkan buat teman-teman buat merinim perangkatnya dengan format nama, strip, kota. Supaya kita juga tahu nih namanya siapa aja, asalnya dari mana, supaya kita bisa saling sapa. Bener kan, Jo? Ya, betul banget. Dan juga untuk teman-teman yang tentunya mendukung virtual background Zoom. Teman-teman digunakan virtual background Zoom yang telah disiapkan oleh Oke, keren banget ini yang datang ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Medan, ada yang dari mana lagi nih? Jauh-jauh nih ya. Ada yang dari Korea nih, Bandung, Korea. Wow, selamat datang. Ada juga dari Manado. Salam buat Manado. Halo. Nah, teman-teman, ini kita mau bakar semangat dulu kayaknya ya, Jo ya? dia masih belum Oh, sangat. tapi bentar deh ya. Kayaknya ada yang baru join ini. Halo, Pastor Christopher. Halo. Hai. Selamat datang Halo. di OMGC Meetup. Yeay. Nah, kita mau yel-yel ini.
Kita harus bakar semangat kita supaya kita nih semangat. Malam-malam nggak boleh kendor katanya. Malam-malam harus tetap semangat. So, kita kayaknya belajar di yel-yel kita. Karena nggak afdol kalau kita ikut OMGC tapi kita nggak tahu yel-yelnya. Oke, nanti bisa open mic, open cam juga bisa ya, teman-teman. Jadi, kalau misal aku bilang OMGC Indonesia, jawabnya apa nih? Jawabnya Apa ya? Unity. Oke, udah paham. Wah, gitu ya. Jadi kalau aku bilang OMGC Indonesia, jawabnya be bold and persevere to grow in unity, gitu ya. Oke, kita langsung coba aja ya. Iya, coba aja. Boleh open mic, boleh on cam. Oke. OMGC Indonesia. Be bold and persevere to grow in unity. Mantap, tapi kayaknya kurang deh ya. Ya, kurang semangat karena ini masih banyak yang belum on cam, belum unmute, jadinya masih belum semangat lah ini. Kayaknya sekali lagi ya, disiapkan ya. Oke. Boleh. Be bold and persevere to grow in unity. Terus lebih kayaknya mungkin kita kasih kejutan ya kan? Kayaknya kejutannya apa? Iya dong. Kayak bisa semangat. Kita kasih apa ya enaknya ya? Kayaknya kita perlu kasih games aja ya untuk pemanasan lebih. Oh iya, itu aja aku main lagi. Yuk. Main Yuk kita main. Siapa yang mau main kasih reaction? Yang mau main kasih reaction. Yang mau main kasih reaction. Iya, nggak ada yang mau main nih. Semua nih. Oke, jadi kita tunggu reactionnya dulu deh kayaknya ya. Ya. Halo, yang mau main kasih reaction dulu. Yuk. Oke, nama gamesnya apa nih, Jo? Oke, untuk gamesnya sendiri yaitu tebak kata. Jadi nanti ada beberapa kata yang harus ditebak oleh teman-teman dan nanti juga ada clue yang akan diberikan. Jadi nanti teman-teman bisa menjawab kata apa sih yang dimaksud di dalam clue itu. Oke, udah paham belum? Kayaknya tebak toko dan kita masuk di pertanyaan pertama deh ya. Games yang pertama nih. Oke, silakan. Toko dan nama Alkitab. Nah, clue yang pertama nih, berhasil keluar dari gua singa. Dan yang kedua, ikut dalam pembuangan Babel. Siapa, ayo? Daniel bener Daniel gak sih? Masa sih? Om Daniel. Waduh, ini ponakannya Om Daniel. Aduh, ada ponakannya Om Daniel ternyata di sini juga ya. Apa ya? Ayo langsung ke jawabannya aja kali ya. Oke, jawabannya Daniel. Oke, next. Kayaknya lanjut yuk. Ya, ayo next. Yang kedua yaitu ini. Yang kedua apa ya? Apa nih yang kedua? Waduh, kok jadi bikin penasaran. Yuk. Apa nih?
Yang kedua kayaknya ya. Yang kedua langsung aku kasih clue aja ya. Iya, Yang langsung. kedua, oh bisa ternyata bisa. Ya, yang kedua, pembuat bahtera. Dan Pembuat clue bahtera. kedua ayat. Masa sih jawabannya itu? Kakek Nuh. Pembuat bahtera ini siapa ya? Pembuat bahtera ini siapa ya? Yang di pinggir pantai itu kayaknya ya kan? Jawabannya bapaknya sih. Bapaknya Sam Hamdan Yefet katanya. Oh wow. 3 loh, 3. Apa 3. nih? Kayaknya langsung ke jawabannya aja ya. Ya, yuk langsung. 3, 2, 1. 1. Oke. Wah. Bener nih jawabannya Bapak Nu. Yuk, lagi. Yang mau lagi yuk. Reaction-nya yuk. Oke, Kak, next. Nah, ini nama tempat nih. Nama tempat. Tondano. Tondano itu di mana ya? Si Bapak Haji. Wah, ada yang bilang Karawang juga nih. Aduh. Di mana ya? Ayo yuk. Langsung ke jawabannya yuk. Ya, jawabannya yaitu Kanaan. Nah, satu Kayaknya lagi udah teman-teman. Satu lagi. Ini siapa? Wah. Udah langsung ketebak nih. Dari ilmunya nih. Jonathan Grandi katanya. Waduh. Waduh, saya. Ya, yang terakhir nih, jawabannya adalah Hosea. Mantap banget, semuanya bisa jawab. Keren-keren nih, memang pendalaman Alkitabnya luar biasa keren. Nah, kita udah lalu kita mau ngapain sih? Habis ngegame kita mau ngapain ya? Kita mau mendengarkan Uma. Oke, mantap. Oke, jadi yang pertama yaitu selamat bergabung. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung di OMGC Indonesia, dan juga teman-teman bisa mendaftarkan diri di link yang tertera di laman teman-teman semua. Dan yang sudah bergabung jangan mendaftar lagi ya. Selamat bergabung semuanya. Oke, yang selanjutnya yaitu kita mau ngumumin kalau hari ini, malam ini kita ada di bawah naungan tema Unfailing Love, dan kita akan mengadakan Q&A buat teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar Unfailing Love, bisa drop pertanyaannya di link yang sudah disediakan gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh pertanyaannya supaya bisa disampaikan apa yang menjadi pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang ulang tahun di bulan Maret dan April. Kiranya Tuhan memberikan
panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberkati Tuhan apapun yang dilakukan berhasil. Baik, yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu teman-teman yang belum bergabung di mini Zoom ataupun yang mau join bersama kami di mini Zoom bisa join langsung. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya mengenai mini Zoom atau mini Zoom itu apa? Mini Zoom adalah kelompok kecil di OMGC Indonesia. Jadi mungkin teman-teman di OMGC Meetup ini pada sungkan, jadi teman-teman bisa join di mini Zoom. Oke? Oke, nah teman-teman, OMGC membuka layanan untuk teman-teman yang rindu melayani mungkin hobi kesenangan. Kami mengundang untuk teman-teman bisa join bersama-sama dengan kami melalui scan QR code atau link yang sudah tertera. Nah, selanjutnya teman-teman, di bulan depan kita memiliki satu program baru yang akan diadakan di tanggal 7 Mei, tepatnya di hari Sabtu jam 1 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat, yaitu ada seminar tentang content creator, tentang build the digital ministry. Kami mengundang teman-teman yang suka bikin konten. Nah, akun sosial medianya bisa berguna banget. Nggak cuma post foto aja, nggak cuma post video aja, tapi kita membangun relasi kita dengan sesama kita melalui tulisan kita, video kita, supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu OMGC C2B. Memiliki OMGC menyediakan Care to Blessing. Ini untuk memberkati teman-teman kita juga gitu. Kita ada sosial gitu, aksi sosial yang dilakukan oleh OMGC dengan melalui rekening atau e-wallet yang sudah tersedia gitu teman-teman. Nah, untuk OMGC Meetup yang selanjutnya di bulan Mei itu akan diadakan di hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, yang bulan depan nih, kita akan dilayani oleh Pastor William Onggo dengan tema Newborn. So, jangan lupa ikut, jangan lupa join, ajak temennya, ajak saudaranya, keluarga, atau mungkin pacarnya juga bisa diajak. Jangan lupa untuk connect with us gitu melalui akun Instagram kita, akun TikTok kita, atau akun sosial media di OMGC. Gitu teman-teman, pengumuman dari kami. Kita sudah selesai di pengumuman. Selanjutnya, kita nggak afdol kalau kita nggak foto nih. Nah, aku mengundang buat teman-teman bisa on cam semuanya. Kita akan foto bersama dulu. Kita belum foto. Sudah belum nih? Ini ada 2 slide. Jadi ditahan ya teman-teman. Kami minta bantuannya dari tim Mulmed untuk membantu. Tunggu aba-aba dari kami ya. Oke, persiapkan gayanya yang keren-keren, ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Yuk. Ayo, ditunggu open cam semuanya. Oke, 1. Bentar.
1, 2, 3. Oke, lagi. Ya bisa kasih gaya buat kita semua. Gimana nih? Ayo, ayo. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita udah selesai berfoto. Selanjutnya gimana, Jo? Oke. Untuk selanjutnya kita mungkin belum ada yang tahu kan mengenai tema bulan ini ya kan. Aslinya apa sih temanya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu temanya boleh nih di komen di kolom chat. Waduh, komennya. Yuk, apa temanya di bulan ini? Oke, jadi temanya yaitu unfailing love. Betul sekali. Feeling love. Nah, menurut Jojo nih, unfailing love itu kayak gimana sih menurut Jojo? Jojo pernah punya pengalaman tersendiri nggak tentang unfailing love? Atau mungkin punya pendiri dari unfailing love itu kayak gimana? Apa ya? Kalau menurutku unfailing love itu yang pasti ya kasih setia. Kasih yang tidak pernah pura-pura bang. Ya itu sih. Wah, tapi nggak afdol nih kalau kita aja yang ngomong ya kan, Jo. Jadi kita mau undang salah satu teman kita aja ya, buat ngomongin tentang unfailing love ini menurut dia kayak gimana. Nah, kami undang buat ini siapa ya? Oh, Reynaldi dari Karawang. Ayo. Halo. Halo, Rey. Halo teman-teman. Halo teman-teman MC. Nah, Ini tuh ya, kalau menurut aku sendiri unfailing love itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya kalau cerita panjang tentang kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan itu nggak habis-habisnya ya. Karena nggak cukup 1-2 menit, bahkan 1 hari pun nggak cukup. Jadi ya menurut aku kasih setia Tuhan yang terbesar itu karya pengorbanannya di kayu salib yang membebaskan kita, menebus kita di dalam dunia ini atas segala dosa. Tuhan Yesus sudah menebus kita, membebaskan kita dari maut, hingga kita dapat menjadi anak-anak daripada pemenang. Itu sih. Oke. Oke, thank you Kak Rey. Puji nama Tuhan. Wah, sangat memberkati kita tentunya. Kesaksian dari Reynaldi dari Karawang. Mudah-mudahan nih Tuhan itu terus ya, nggak mudah-mudahan sih, emang terus dia mencintai kita dan kasihnya nggak pernah gagal buat kita. Nah, oke.
Halo. Oke. Dan juga Ya. dan juga kita kan mau mengetahui lebih lagi ya mengenai unfailing love itu apa, dan nanti akan dibawakan oleh Pastor Christopher. Dan juga sebelum kita masuk lebih dalam untuk mengetahui apa itu unfailing love dan apa sih memang apa tujuannya dan lain sebagainya, dan kita mari siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk memasuki pujian. Untuk selanjutnya kami serahkan pada tim PAW. Love you, Lord, for your mercy never fails me. And all of my day, I've been healed in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau sangat baik untuk setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih juga, Tuhan. Engkau sudah mengumpulkan kami pada malam hari ini, meskipun kami beribadah lewat Zoom, Bapa, tapi kami percaya, Tuhan, kuasa dan lawatan-Mu tidak akan berkurang sedetik pun, Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendoakan pokok-pokok doa kami, Bapa, yang dimana kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Bapak. Bersyukur Tuhan, yang dimana pandemi saat ini sudah mulai berkurang, Bapak. Terima kasih, biarlah semakin hari juga semakin Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami, Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan bisa terbitkan Tuhan KIP, Tuhan, bagi teman-teman yang membutuhkan biaya, Tuhan, untuk mereka melanjutkan kuliah, untuk melanjutkan sekolah, Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga, Tuhan, komunitas OMGC, Bapak. Biarlah komunitas ini Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan, dan komunitas ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak yang positif bagi teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, Bapak. Biarlah OMGC ini, Tuhan, Engkau memberkati dan Kau memperlengkapi para generasi untuk mengenal Kristus dan bertumbuh melalui sosial media maupun pertemuan-pertemuan ibadah online, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersatu hati berdoa untuk para leader dan volunteer OMGC, Bapak. Biarlah semakin hari mereka memiliki dan tetap mempunyai hati yang setia, peka mendengarkan suara terhadap Engkau, Bapa, dan mau dan taat dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, Bapa. Dan biarlah melalui leader dan volunteer ini banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, Bapa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, Bapa. Memberkati juga mereka, biarlah mereka bisa menjadi kesaksian teladan yang baik buat kehidupan kami, dan biarlah mereka bisa menjadi kakak-kakak rohani buat kami yang belum mengenal Engkau, Bapak. Engkau memberkati juga para member OMGC, Bapak. Biarlah semakin hari mempunyai kerinduan dan hati yang mau bertumbuh bersama di OMGC ini, Bapak, dan mau melayani dan mengabarkan Injil melalui hidup mereka, Bapak. Dan biarlah kami semua para member bisa menjadi berkat, baik melalui sosial media kami, baik melalui pelayanan kami di gereja, maupun di komunitas kami masing-masing, bahkan di sekolah dan perkuliahan kami, dan juga di pekerjaan kami, Bapak. Engkau memberkati, sekali lagi para member OMGC, biarlah tangan Tuhan selalu mengurapi, Bapak. Kami juga berdoa khususnya buat Kak Christopher, hamba-Mu, yang pada malam hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada Kak Christopher dan pesan yang Tuhan mau sampaikan dan ajarkan kepada komunitas OMGC ini, Bapak. Bersyukur Tuhan memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk Kak Christopher menyampaikan firman Tuhan di OMGC ini bukan suatu kebetulan, Bapak, tapi kami percaya ada maksud dan pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat Kak Christopher untuk anak-anak-Mu di OMGC ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sudah join, Tuhan, dan kami mau berdoa juga buat pelayanan hari ini. Biarlah semakin hari kami semakin setia dan taat akan pelayanan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini kami diberkati, hari ini kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami telah menaikkan pokok-pokok doa kami percaya Tuhan mendengarkan semuanya itu, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, amin. Terima kasih untuk para tim PAW dan tim doa. Kita sudah menenangkan hati pikiran kita. Harusnya kita udah siap ya untuk
dapat kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. So, teman-teman, kita kedatangan tamu spesial, orang yang spesial banget dipakai Tuhan, dan malam ini akan memberitakan firman Tuhan di OMGC Meetup bulan April. So, welcome buat Pastor Christopher Tapiheru. Please welcome. Oh, keren banget nih ada beginian nih. Hai teman-teman, suara gue jelas gak? Aman ya, kalau aman kasih emoticon aja. Yang nggak mau munculin, nggak apa-apa, yang penting kasih emoticon aja, pastikan masih di situ ya. Thank you, kehormatan bisa melayani bersama, beribadah bersama teman-teman semua, dapat tema favorit juga, Unfailing Love, dan berdoa banget biar apa yang gue bagiin bisa sederhana dan apa ya, membantu kita semua ya untuk menyadari bahwa cintanya Tuhan tidak pernah gagal, itu yang kita tahu ya. Oke, langsung aja nih. Tadi kan ada doa ya. Sip. Alright, kita mulai aja teman-teman. Izinkan aku share screen. Ada beberapa ayat yang aku pengen buka. Sebenarnya banyak banget. Tapi ini penting. Kenapa? Karena apa yang Tuhan bilang itu yang paling penting, bukan apa yang saya bilang. Ya, gue nggak mati buat dosa-dosa lo. Yesus mati buat dosa-dosa lo. Kita mesti lebih dengerin Tuhan Yesus ya. 1 Korintus 13 ayat 8, teman-teman, yang kita tahu tentang unfailing love, cinta yang tak pernah gagal, adalah cinta ini akan bertahan selama-lamanya. Ya, never ends. It never ends. Ya, berbagai kemampuan rohani tidak akan diperlukan lagi suatu hari nanti. Termasuk kemampuan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, menyampaikan pengetahuan atau berbicara dalam bahasa lain dengan pimpinan Roh Kudus, semua itu akan berlalu. Tapi yang akan bertahan selama-lamanya adalah kasih. Ya, berbicara tentang cinta yang tak pernah gagal, dia ini tidak pernah berakhir. Love never ends. Ya, berikutnya berbicara tentang cinta yang nggak pernah gagal adalah cinta ini lebih dulu. Ya, jadi kita nggak dituntut untuk mencintai Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi bukan kita yang duluan sayang sama Tuhan, tapi Tuhan dulu yang sayang sama kita. Ya, buktinya apa? Dia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pengorbanan Kristus adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi kita sebenarnya nggak perlu dan nggak elok ya, nggak cocok untuk kita nanya sama Tuhan atau menuntut Tuhan, Tuhan buktikan dong kalau memang sayang sama gue, buktikan. Kata Tuhan, udah saya buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Ya, jangan pernah lupa itu teman-teman, dia udah membuktikannya, jadi nggak usah nuntut yang enggak. Ya jujur paling bingung gue kalau sama orang yang bilang, katanya Tuhan kalau emang lu sayang sama gue, kata Tuhan apa? Kan gitu, kalau gue jadi Tuhan gue gituin. Ya, buktikan, udah gue buktikan. Ya ingat, bukan kita duluan, dia lebih dulu. Dia lebih dulu. Roma 5 ayat 6 sampai 8 menjelaskan lebih detail lagi. Karena waktu kita masih lemah. Ya ingat, kita belum kuat, masih lemah, masih payah, masih cupu, masih culun, masih nakal, masih parah, masih hancur, masih bengal, masih begajulan. Kristus telah mati untuk kita. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia, karena ini bukan pertandingan bola. Kita orang-orang durhaka. Ya. Waktu kita masih lemah, Kristus sudah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ayat 7 jelasin cinta ini sebesar apa. Tidak mudah seorang memati untuk orang yang benar. Maka jadi orang benar di negara ini agak sulit karena banyak musuhnya. Banyakan yang nggak benarnya soalnya daripada yang benar. Ya. Tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tapi apa? Cintanya Tuhan itu dikategori dari dirinya sendiri. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Akan tetapi Allah artinya apa? Cintanya sekali lagi dikategori dari dirinya sendiri. Nggak bisa disamain sama cinta-cinta yang lain. Ya.
Nggak mudah orang memati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang baik ada yang memati. Tapi sekali lagi, cintanya Tuhan dikategori dari dirinya sendiri. Cintanya lebih besar daripada cinta terbesar yang kita tahu. Contohnya, cinta terbesar yang kita tahu di dunia ini adalah kasih ibu kepada beta. Tapi percayalah, kasih Bapa kepada kita jauh lebih besar dari itu. Dia dalam kategori dirinya sendiri. Kenapa? Dia menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya, sekali lagi ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menunjukkan kasihnya, membuktikan cintanya. Ya, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita udah bertobat, udah pelayanan, udah saat teduh nggak pernah bolong, udah berhenti berbuat dosa, bukan. Ketika kita masih berdosa. Ya, ketika kita masih berdosa. Dan sekali lagi aku ulang, cintanya Tuhan itu dikategori dari dirinya sendiri. Unfailing love. Ciri-ciri unfailing love yang pertama never ends, tidak pernah berakhir. Yang kedua, lebih dulu, duluan. Ya, dan cintanya yang kita tahu adalah cinta yang begitu besar. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya nggak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sadarkan dirimu, yakinkan dirimu bahwa kamu bukan hanya dikasihi tapi terlalu dikasihi. For God so loved the world. Ya, dan ini penting untuk disadari karena kalau kita kalau kita nggak sadar bahwa kita itu so loved, begitu dikasihi oleh Tuhan, terlalu dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengan mudah menukar cintanya Tuhan dengan cinta-cinta yang lain. Yang bentuknya kalau obat tuh versi generik lah. Ya. Kalau ada barang yang asli lu mau tuker sama yang KW. Karena lupa bahwa Tuhan tuh bukan hanya mengasihi kita, tapi Dia sangat mengasihi kita. Ya. Kalau lu sangat dikasihi oleh Tuhan, lu nggak akan tuker cintanya dengan yang cuman sekedar sayang doang. Ya, sekedar baru suka doang, apalagi lebih parah lagi. Ya, kita nggak akan tuker cintanya Tuhan yang begitu besar dengan cinta-cinta yang biasa aja, B aja. Ya, mesti ingat teman-teman, kita bukan hanya dikasihi tapi so loved. Anda dan saya so loved. Ya, with the greatest love. This unfailing love, cinta yang tak pernah gagal ini adalah cinta yang paling besar. Yohanes 15 ayat 13 ngingetin kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang dibicara tentang siapa? Kristus. Seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, lebih dari satu orang, bahkan lebih tepatnya untuk semua orang. Nggak ada cinta yang lebih besar daripada cintanya Tuhan kepada kita. Lebih besar bahkan dari, sekali lagi, kasih ibu kepada beta, yaitu apa? Kasih Bapa di sorga terhadap Anda dan saya, yang buktinya adalah pengorbanan Kristus. Nggak ada kasih yang lebih besar dari itu. Ya. Lanjut kita ngomongin tentang unfailing love. Unfailing love berikutnya adalah love that never fails to transform. Cinta yang nggak pernah gagal untuk mengubahkan. Gini, cinta sejati nggak hanya menerima apa adanya. Tapi cinta sejati tidak akan membiarkan orang tetap seadanya. Cinta sejati akan mengubahkan orang itu. Gue ulang. Cinta sejati bukan hanya menerima apa adanya, itu cinta doang, cinta yang B aja. Tapi cinta sejati tidak akan membiarkan seorang terus seadanya. Cinta sejati akan mengubahkan orang. Ya. Love that never fail, unfailing love, berikutnya ciri-cirinya adalah cinta yang nggak pernah gagal untuk mengubahkan. 1 Korintus 15 ayat 17 mengingatkan kita apa yang minggu lalu kita renungkan, ingat dan juga rayakan pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. 1 Korintus 15, Rasul Paulus bilang kalau Kristus nggak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Kalau Yesus nggak menepati apa yang dia katakan ketika dia bilang, saya akan dibunuh, disalib, pada hari yang ketiga saya bangkit. Kalau Yesus nggak menepati apa yang dia bilang, nggak usah dengerin dia. Ya, Rasul Paulus dengan berani bilang, nggak usah dengerin. Kalau dia cuma sekedar mati dan nggak bangkit, padahal dia bilang dia bakal bangkit, nggak usah dengerin dia. Nggak kompeten untuk didengar. Karena apa yang dia bilang nggak ditepati. Tapi Kristus bukan hanya mati di kayu salib, tapi juga bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang dia bilang. Ya.
Kalau Kristus nggak bangkit, sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di sini dibilang kepercayaan yang sia-sia, iman yang sia-sia adalah iman yang nggak berhasil mengeluarkan Anda dan saya dari kubangan dosa. Artinya, apakah cintanya Tuhan unfailing? Kalau dia fail untuk mengeluarkan kita dari kubangan dosa, berarti cintanya adalah bukan unfailing love, tapi love that fails. Tapi apa kita percaya? Cintanya nggak pernah gagal untuk mengubahkan kita, mengeluarkan kita dari kubangan dosa. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Rasul Petrus bilang gini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani karena Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, berkorban bagi Anda dan saya, sudah menebus kita dari dosa. Kamu pun, Anda dan saya, kita semua harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang seperti ini. Paradigma ternyata itu senjata. Ya, pikiran kita ini sebenarnya senjata, makanya iblis suka nyerang kita di sini. Ya, ada satu lagu bagus dari band namanya Scholar, atau gue bacanya Scholar, band Indonesia. Ya, suami istri personelnya. Judulnya Mind is a Battlefield. Pikiran itu medan perang. Ya. Makanya apa, kita harus mempersenjatai diri dengan pikiran demikian, mengingat terus pengorbanan Kristus. Dia udah mati buat gue nggak boleh nyanyiin hidup gue. Ya, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ya telah berhenti berbuat dosa. Ya, hal apa yang udah kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan? Ya, menyingkirkan hobi kita. Apakah Tuhan cukup layak dikasihi melebihi hobi kita? Apakah dia cukup layak dikasihi melebihi semua hal-hal yang kita suka untuk lakukan? Ya, atau dia kalah saing sama yang lain di dunia ini? Ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, barang siapa telah melakukan sesuatu sehingga menyangkal dagingnya, sehingga dagingnya rasanya sakit, dia biasanya udah berhenti berbuat dosa. Karena untuk berbuat dosa harus ada pengorbanan yang kita ambil. Daging ini mesti disalibkan. Ya, nggak mesti diikutin. Harus disalibkan. Penyaliban daging rasanya sakit. Menderita penderitaan badani. Nah, hanya dengan demikian, biasanya telah berhenti berbuat dosa. Tujuannya apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Ya, telah cukup banyak waktu, udah terlalu banyak waktu, udah terlalu lama lo hidup buat diri lo sendiri dalam dosa. Ya, kita mempergunakan hidup kita melakukan kehendak orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, tujuannya itu kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran kita dengan Kristus yang berkorban untuk kita. Unfailing love never fail to transform. Cinta yang sejati, cinta yang tak pernah gagal, tidak akan gagal untuk mengubahkan. Ya, salah satu kisah di Alkitab favorit gue tuh di Markus 5 ayat 1 sampai 22 kalau nggak salah, tentang orang gila Gadara. Ya, penggambaran paling indah tentang apa artinya bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, bukan orang gila Gadara yang naik perahu hampir mati tenggelam buat nyariin Yesus. Kebalik, Yesus justru yang nyebrang sama murid-muridnya naik perahu hampir tenggelam di tengah danau, ya, hanya untuk menyelamatkan satu orang gila yang terikat ribuan setan. Dan orang gila ini mengalami perubahan hidup yang sangat dahsyat karena Yesus hadir di hidupnya. Ya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Tadinya gila, liar, sekarang bisa duduk di bawah kaki Yesus, sudah berpakaian, tadinya telanjang, nggak tahu malu. Tadinya belum mati tapi tinggal di kuburan. Pokoknya tingkah laku orang hidup dalam dosa tuh kayak gitu. Ya, menjauhi pertemuan ibadah, pengennya ngumpul sama-sama pendosa, bikin-bikin dosa, melakukan yang orang binasa lakukan padahal belum mati. Masih hidup tapi tinggal di kuburan. Ya, dibilang di kitab Lukas bahkan dibilang dia suka menyepi ke tempat-tempat yang sepi. Ya, ciri-ciri orang berdosa selalu menjauhi persekutuan. Ya. Dan berikutnya apa? Dia memukuli dirinya dengan batu sambil berteriak-teriak minta tolong.
Ciri-ciri orang hidup dalam dosa udah tahu ini salah, ini bisa merusak diri saya, ini menghancurkan saya, ini menyakiti hati Tuhan, ini mempermalukan orang tua saya, tapi saya nggak bisa berhenti. Tolong saya, sambil terus bikin dosa, sambil minta tolong. Tuhan tolong gua dong, gua mau berhenti. Tapi terus dibikin. Ciri-ciri orang yang hidup dalam dosa. Ya. Tapi ini yang menarik, ketika Yesus datang, baru turun dari perahu, dia langsung sujud. Dia lari mendapatkan Yesus dan sujud. Karena tahu cuma Yesus yang bisa selamatin dia. Kerasukan 2000 setan, nggak ada yang berhasil menjinakkan dia. Udah dirantai, dibelenggu, udah dinasehatin, dikotbahin, ya, ditumpang tangan, di doa pelepasan, baptis 25 kali, altar call 700 kali, nggak mempan juga. Ya, liar. Tapi nggak ada yang terlalu liar yang Yesus nggak bisa jinakkan. Nggak ada yang terlalu gila yang Yesus nggak bisa pulihkan. Nggak ada yang terlalu tersesat yang Yesus tidak bisa temukan. Dan nggak ada yang terlalu binasa yang Yesus nggak bisa selamatin. Ya. Kenapa? Karena love has a name and his name is Jesus. This unfailing love has a name and his name is Jesus. Cinta yang tak pernah gagal ini punya nama, namanya Yesus. Dan percaya atau enggak, terima atau enggak terima, love is still the most powerful force on the planet. Kasih masih adalah kuasa yang paling kuat yang ada di dunia ini, di alam semesta bahkan. Dan sekali lagi, kekristenan satu-satunya yang mengajar kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya mampu mengasihi, maha pengasih lagi maha penyayang. He is love. Dia itu cinta. Dia itu the unfailing love. Dia itu kasih yang tak pernah gagal. Yang terakhir apa? Kasih yang tak pernah gagal untuk menyelamatkan. This is my favorite. Ya, Efesus 2 mulai ayat 3 sampai 5. Sebenarnya dahulu, terloncat lagi ke ayat 8 sampai 10. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Siapa? Jangan jawab Indonesia lagi, orang-orang durhaka. Ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Teman-teman, berapa dari lu belum umur 24 sekarang? Gue bertobat pas umur 24. Setelah menyia-nyiakan 24 tahun, bayangin lahir di keluarga Kristen, bokap nyokap pendeta, dari kecil di gereja dan pelayanan. Lu bayangin. 24 tahun. Kemana aja, gila nggak tuh? Padahal lingkungannya, gua di surrounded by this unfailing love. Ya. Berasal dari keluarga yang harmonis, sekali lagi. Nggak ada broken home acan. Tapi gue tetap rusak. Gue tetap baru bertobat di umur 24. Sekali lagi, jangan nyalain kayak, lu enak bapak lu pendeta. Keluarga lu harmonis, keluarga gue nggak jelas. Gue produk dari keluarga broken home. Teman-teman, nggak jaminan keluarga lu jelas aja. Kalau lu nggak jelas, mah nggak jelas aja. Bener. Ya. Kalau nggak jelas, mah nggak jelas aja. Mau lingkungannya mendukung atau nggak mendukung. Tapi yang paling penting apa? Kita harus berjumpa dengan this unfailing love. Kita harus terima. This unfailing love, harus mengalami sendiri this unfailing love, sehingga this unfailing love will save us. Save us. Ya, sebenarnya kami dahulu semua juga terhitung di antara mereka, orang-orang durhaka. Ya, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, mestinya binasa, sama seperti mereka yang lain. Nggak ada superioritas. Ikut Yesus bukan berarti lu superior. Enggak. Tanpa Kristus dan pengorbanannya, tanpa His unfailing love, kita semua binasa, teman-teman. Semua kita binasa, apapun agamanya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. I love this verse. But God, who is rich in mercy and grace, oleh karena kasih karunia yang besar, because of His great love, unfailing love, yang dilimpahkannya kepada kita, dia telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Wow. Sekalipun apa? Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita lanjut langsung ayat ke-8 dibilang gini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini sebuah hadiah dari Tuhan. Ingat, dia duluan yang sayang sama kita, bukan kita duluan yang sayang sama dia.
dia lebih dulu. Ya, sehingga cinta yang diberikan itu, this unfailing love kita terima. Kita terima, baru kita kasih ke orang lain. Makanya perintah terutama sebagai orang Kristen, pengikut Kristus adalah untuk mengasihi. Ya, the greatest commandment. Bukan Great Commission. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu tugas. Tapi apa? Ada perintah terutama. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap seluruhnya, hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, tubuh. Ya. Dan apa yang sama dengan itu, yang nggak kalah penting adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. So, in order untuk mengasihi dengan unfailing love. Ya. Kalau mau bisa mengasihi tanpa gagal, bisa mengasihi tanpa pamrih, bisa mengasihi setulus-tulusnya dan setia kasihnya. Tadi yang ada satu tadi yang ditanyain, apa unfailing love itu apa menurut lo? Nanti ada yang jawab itu. Kasih setia, kasih yang nggak pernah berhenti mengasihi. Gimana caranya bisa mengasihi seperti itu? Sederhana, terima kasih, terima kasih. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ini sebuah hadiah dari sorga. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong. Ini bukan karena elu, tapi karena Tuhan. Karena kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi gampangnya apa rangkumannya adalah gini, kita nggak diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diselamatkan oleh perbuatan baik sebenarnya, bukan perbuatan baik kita tapinya. Perbuatan baik Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, itu aja sih yang mau aku bagiin malam ini berkaitan dengan unfailing love. Love that never ends, nggak pernah berakhir. Tidak berkesudahan, terjemahan yang biasa kita pakai. Cinta yang lebih dulu, unfailing love ini lebih dulu, jadi nggak nungguin kita. Ya, dia duluan. Justru kita meresponi cintanya. Bukan dia paksa kita melakukan sesuatu dulu baru dia sayang sama kita. Agama kan kebalik. Kalau lu baik, nggak nakal, nurut, Tuhan baru sayang sama lu. Kekristenan completely the other way around. Sebaliknya, karena dia sayang sama kita, baru kita ngerespon, kita nurut, kita taat. Ya. Unfailing love never fail to transform. Tidak pernah gagal untuk mengubahkan kita. Ya, mengeluarkan kita dari kubangan dosa. Dan yang terakhir, unfailing love, cinta yang tak pernah gagal, ini tidak pernah gagal untuk menyelamatkan. Itu sih dari gue. Thank you. Oke, thank you buat Pastor Christopher. Oke, sesuai sama apa yang MC tadi udah jelaskan di awal, kalau kurang afdol banget kalau misalkan kita nggak ada Q&A, kita nggak ada tanya jawab gitu kan, tapi tadi udah diingatkan juga sama MC kalau seandainya kita malam hari ini ada Q&A. Nah, ngomong-ngomongin tentang unfailing love, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih, Pastor. Udah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin aku langsung bacakan aja. Pertanyaan yang pertama, itu ada, Kak, atau gimana sih cara kita untuk memberikan unfailing love ke orang yang udah membuat kita trauma akan sesuatu? Gimana tuh? Iya tadi, kayaknya udah gue khotbahin juga tadi, nggak tahu perhatiin apa enggak. Idenya adalah terima kasih. Kalau kita berterima kasih, kita udah nerima, artinya mesti kita bisa ngasih. Kalau lo cuma suka nerima, nggak mau ngasih, namanya lo nggak tahu terima kasih. Idenya sederhana. Bukan karena orang itu layak dikasihi atau pernah menyakiti lo apa enggak. Bukan. Kita mengasihi, sorry gue buka aja ya deh daripada ngedumel ya. Bentar ya. Nih, di sini. Yohanes 4 ayat 18. 19, sorry. Nih, kelihatan nggak? Kenapa seorang Kristen mengasihi? Alasannya? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kuncinya bisa mengasihi despite of trauma atau apapun itu, atau lu pernah terluka atau apapun itu, adalah apa? Kuncinya kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu sayang sama kita. Nah, kalau alasannya karena Tuhan, kita akan bisa mengasihi unfailingly.
Tapi kalau alasannya bukan Tuhan, waduh, kasih kita pamrih, super pamrih, dan udah pasti gagal punya. Dan gitu ya. Itu sih jawaban gue. Wah, thank you, Pastor. Setuju. Gimana kita mau mengasihi orang lain sedangkan kita terlebih dahulu belum tahu gimana cara Tuhan mengasihi kita di luar. Oke, ada pertanyaan lagi selanjutnya. Aku lanjutin. Pertanyaannya adalah, saat kita hilang, Tuhan cari kita untuk kita bisa balik lagi ke Dia. Tapi apakah Dia selalu nyari kita? Kayaknya nggak adil, Dia terus berinisiatif nyari kita. Gimana tuh, Pastor? Emang nggak adil, kasih karunia itu nggak adil, teman-teman. Kalau kita dapat adil, kita berakhir di neraka semua. Kenyataan Yesus tinggalin sorga, mati disalib buat kita, itu berlaku selamanya. Ingat, pengorbanannya cuma satu kali dan untuk selamanya, itu yang Alkitab bilang. Ya, apakah dia terus nyariin kita? Ya terus nyariin kita. Pertanyaannya, kita mau nggak? Ketika udah ketemu, dia udah ketemu kita nih, kita mau nggak digendong? Seringkali kita ngelawan, itu masalahnya. Bukan dia nggak nyari kita. Kitanya nggak peduli. Itu problemnya. Ya banyak orang gini, kalau emang cinta itu unfailing, ada aja yang skeptis bertanya, kalau emang cinta nggak pernah gagal menyelamatkan, kenapa ada yang binasa? Loh, gini, cinta nggak pernah gagal dalam artian gini, selama dia mencintai, berarti dia nggak gagal. Benar nggak? Ya dong, ketika suami istri anggap suaminya sayang banget sama istrinya, atau kisah Hosea deh, yang lagi ngetren kan ditonton tuh film, sebenarnya nggak asik filmnya menurut gue. Itu kan dari novel ya. Filmnya terlalu vulgar buat film Kristen. Jadi di film dunia juga nggak ditonton sama orang dunia. Dia sama orang Kristen juga tontonnya juga agak ragu-ragu. Ya, Redeeming Love tentang Hosea. Benar nggak? Hosea menggambarkan Tuhan yang selalu mencari dan bahkan membeli lagi istrinya sendiri, yang bahkan melacur lagi. Kita tuh kayak gitu. Kita tuh kayak pelacur yang dijadikan istri sama seorang nabi. Ya, udah dibeli, dikasihi, dirawat, jual diri lagi, dibeli lagi dong. Ya. Itu penggambaran yang di Alkitab, teman-teman, sevulgar itu memang. Ya, tapi itu kenyataannya. Tuhan yang nyari kita. Kalau kita ditungguin nyari dia, binasa semua kita. Ingat dari di taman ketika manusia bikin dosa, yang nyariin Tuhan atau mereka nyari Tuhan? Tuhan yang nyariin mereka. Dan itu berlaku sampai hari ini. Rasul Paulus bilang dengan berani di awal kitab Roma, dia bilang nggak ada satu orang pun yang mencari Tuhan. Nggak ada. Semua orang jahat, jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Tuhan nggak nyari kita, kita pasti binasa. Puji Tuhan dia selalu nyari kita. Tapi apa? Ketika kita udah diketemuin, kita mau nggak ikut pulang bareng dia? Belum tentu mau. Ya, apakah cintanya gagal? Enggak. Dia mencintai sampai titik darah penghabisan. Tuhan mengasihi till the end of time. Terus kalau neraka tuh gimana, Kak? Ada yang pertanyaan skeptisnya kayak gitu. Umur-umur kayak lu kan nanya suka aneh-aneh. Lu mau tahu nggak? Neraka itu ada karena Tuhan itu kasih. Sehingga semua yang akan terus berbuat jahat kekal harus ada masuk di penjara yang namanya neraka. Kalau mereka masih berkeliaran di sorga, sorga bukan sorga. Ngerti nggak? Sorga bukan sorga kalau masih ada pembunuh yang berkeliaran, sehingga nanti bisa ada yang mati di sorga. Nggak mungkin. Ya, sorga bukan sorga kalau iblis masih berkeliaran. Justru kasihnya Tuhan yang membuat dia bikin neraka. Itu bukan api penyiksaan yang menyala di neraka, itu api kasihnya. Orang-orang yang nggak mau dikasihi oleh Tuhan akan terbakar oleh api cintanya Tuhan. And it's true. Ya, jadi jangan nyamain Tuhan sama lu. Kan banyak orang nyamain Tuhan. Kalau gue sih, gue nggak bisa nyembah Tuhan yang bakal nyiksa manusia selamanya di neraka. Tuhan macam apa itu? Oh man, you don't know what you talking about. Lu nggak paham. Cintanya Tuhan tuh dikategori dari dirinya sendiri. Ya kalau lu samain sama cinta lu nurunin derajat cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan itu di dimensi yang lu nggak paham sama sekali. Makanya Ayub pernah bilang gitu kan. Ingat nggak kisah Ayub? Ya, karena semua kesialan yang menimpa Ayub, kan gitu bahasanya ya. Dia akhirnya sampai di satu titik dia bilang ini, Tuhan, kalau emang gue cuma lahir hanya untuk menderita, kehilangan, sedih, terluka, bahkan sakit, ngapain gue lahir? Ya kan? Dan Tuhan bukannya menjelaskan, malah bikin kuis. Bener nggak? Ingat nggak? Pernah baca kitab Ayub nggak? Dan moodnya kalau gini ya, Alkitab kan nggak ada emotikonnya teman-teman. Kita nggak akan tahu emosi Tuhan gimana. Tapi gue tahu dari kenyataan gini, orang kalau ditanyain malah nanya balik, itu biasanya lagi kesel. Bener nggak? Ya kan?
Soalnya Tuhan bilang gini, oh jadi lu lebih paham yuk cara jadi Tuhan yang baik. Ya udah gini aja deh, karena lu lebih paham cara jadi Tuhan, gini aja. Sekarang gue tanya lu yang jawab, kalau lu emang maha tahu. Tuhan nanya dari pasal 38 sampai pasal 42. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit. Siapapun yang sok pinter berasa Tuhan nggak ada, sehingga mereka menganut paham ateis Tuhan nggak ada. Semua yang kayaknya tahu alam semesta dimulai dari pertanyaan sederhana. Di mana lu pas gue bikin alam semesta? Pertanyaan pertama aja udah nggak bisa dijawab. Ya gue pas baca kitab itu gue langsung wow, gue di Tuhan, kebenaran firman Tuhan langsung merendahkan hati gue. Karena apa? Gue sering kali sombong. Banyak hal yang gue punya pertanyaan yang gue dulu pikiran gue gini, ya udah deh gue masuk surga dulu deh, nanti gue nanya kalau udah di surga. Pas gue renungin lagi ke belakang, gue bilang sombong amat, asli. Gila, gue sombong banget. Ntar mau datang ke surga terus mau, ini gimana maksudnya? Iya kali, bener gak? Akhirnya makin gue renungin, gila gue sombong habis zaman dulu, kacau banget kepala gue. Ya. Dan akhirnya bener Tuhan nggak berhutang penjelasan kepada siapapun. Makanya akhirnya apa? Karena Tuhan terus bertanya, akhirnya Ayub menyadari, ya ampun, siapa gue? Mempertanyakan Tuhan. Makanya dia bilang apa? Dari dulu, saya cuma banyak dengar tentang Tuhan dari orang lain. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Setelah mengalami berbagai kehilangan, berbagai kesukaran, kesedihan, kepedihan, kesakitan, penderitaan. Now I see you. Oleh sebab itu saya tarik semua perkataan saya. Ya kan? Sekali lagi kita nyamain Tuhan sama kita, soalnya itu problemnya. Dan ini yang mesti gue lurusin, karena di umur-umur segini ada aja orang yang rendahin cintanya Tuhan karena dia samain cintanya Tuhan kayak cinta manusia, dan dia berpikir lebih baik dari Tuhan. Ya, sekali lagi gue ajak berpikir secara logis aja. Kalau nggak ada neraka, kira-kira sorga apakah sorga? Gue yakin sorga kalau ada pintunya pasti nggak ada kuncinya. Kenapa? Karena kunci cuma ada di dunia yang banyak maling, bener nggak? Di sorga nggak ada maling, ya dong. Nggak perlu dikunci, digembok, di pagernya melindungi kita dari orang jahat, karena nggak ada yang jahat berakhir di neraka. Kalau mau terus melawan Tuhan, seperti iblis terus melawan Tuhan selamanya, silakan mengambil tempat yang sebenarnya diciptain untuk iblis dan para pengikutnya. Benar nggak? Masih ada aja orang Kristen yang nggak tahu neraka nggak diciptain buat manusia. Neraka diciptain sedia untuk iblis dan para pengikutnya. Matius 25 ayat 41 kalau nggak salah. Gue nggak sekolah Alkitab soalnya. Mudah-mudahan benar. Ya, api itu, neraka itu sedia untuk iblis dan para pengikutnya. Pertanyaannya bukan kenapa Tuhan yang baik nyiptain neraka, enggak. Pertanyaannya kenapa lu cukup geblek untuk ikutin iblis. Itu pertanyaannya. Kalau neraka Tuhan ciptain buat iblis, kenapa lu mesti berakhir di sana? Yang diciptain buat kita apa? Sorga. Ya kan? Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Kalau tempatnya udah siap, saya akan datang lagi untuk jemput kamu. Bawa kamu ke tempat saya supaya di tempat di mana saya ada, kamu juga ada di situ. Men, sorga yang dibikin buat kita. So, jangan ragukan kasihnya. Ya sorry, gue dibawa omong ke sini karena ini buat gue penting. Berapa dari lo punya pandangan liar tentang this unfailing love? Ya walaupun nggak semuanya akan merespon, akan ada yang binasa, tapi dia mengasihi sampai titik darah penghabisan, bahkan sampai till the end of time. Karena akan ada waktunya pintunya nggak selamanya terbuka, akan tertutup. Ya karena kalau pintunya nggak ditutup, neraka pintunya terbuka nggak kebayang sih. Ya kan lu lagi asik-asik, tiba-tiba lagi nyembah Tuhan, tuh diketok kepala lu sama teroris. Pak, di surga yang bener aja kayak di sini ya kan lagi ibadah tiba-tiba dibakar gerejanya kan gitu. Enggak, surga nggak akan kayak dunia ini teman-teman. Ya itu sih, sorry gua ke situ, tapi gua rasain Roh Kudus dorong gua untuk ngomongin ini biar berapa dari lo ininya dipakai dikit dengan cara yang benar gitu, bukan dipakai buat melawan Tuhan tapi dipakai untuk terkagum akan kedahsyatan Tuhan yang unfailing. Itu sih. Thank you. Silakan Grace, lanjut. Wah, thank you Pastor atas jawabannya. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, gimana bisa ngerasain kasihnya Tuhan ya Pastor? Karena ketika melihat realita di dunia, jadinya sulit ngebayangin gimana kasih itu sendiri.
Gimana Kasih itu tuh? nggak dibayangin apa cuma dirasain, kasih itu diterima. Ini kan hadiah ya. Hadiah gini, benar nggak? Pada akhirnya diterima, bukan patokannya bukan perasaan lo. Ini kenyataan kayak gini, lu ngerasa Tuhan tinggalin lo, itu perasaan lo doang. Kapan Tuhan tinggalin lo? Nggak pernah. Ya, tapi hadirat Tuhan kan lu patokinnya pakai apa? Pakai perasaan. Makanya orang mau udah nangis-nangis, sudah ada yang rebah, ada yang nangis, ada yang bertobat. Lu lipet tangan dan ngerasain, gue nggak ngerasain hadirat Tuhan, kurang angkat PW-nya. Yang bener aja lu. Ngerti gak? Ya kan? Yang salah siapa? Lu yang salah, bukan kasihnya yang salah. Enggak. Gimana cara ngerasainnya? Ya lu rasain. Gimana cara rasainnya? Baca Alkitab makanya. Biar lu tahu harga apa yang udah dia bayar, sebesar apa cintanya. Dan karena gini, jeleknya apa? Kita kan belum lahir 2000 tahun yang lalu ya. Lu mau tahu salah satu lagu rohani favorit gue judulnya Were You There? Lu cari deh. Ya. Were you there when they crucify my Lord? Lu di situ nggak? Ya, pas mereka menyalibkan Tuhan saya. Sometimes it makes me tremble. Seharusnya setiap waktu, bukan hanya sometimes, bukan hanya sekali-kali, tapi setiap waktu, setiap kita merenungkan itu, mesti kita bergetar. Bergetar mengingat cintanya yang sebesar itu. Makanya Alkitab dibaca. Gini, kenyataan nggak boleh mendikte kebenaran tentang Tuhan. Kalau Ayub berhasil disadarkan akan kedaulatan Tuhan, padahal belum ada Yesus yang disalib, Anda dan saya mestinya lebih mudah untuk percaya bahwa Tuhan sayang sama kita. Karena kita hidup Anno Domini. Masehi, bukan before Christ, tapi setelah Kristus. Ya, makanya apa? Jangan alihkan pandanganmu dari salib Kristus. Terus pandang salib Kristus. Ya, biar lu tahu, di luar dari apa yang lu rasa sekarang. Di luar dari apa yang lu lihat sekarang. The truth stands. Kenyataan ini tetap berdiri teguh. Bahwa Tuhan mengasihi lu. Buktinya apa? Yesus mati buat lu. Oh ya. Faith over feelings, iman di atas perasaan. Gue percaya kita dikasih perasaan untuk merasakan, tapi perasaan bukan satu-satunya patokan. Ya, cinta salah satunya, dimensi dari cinta adalah sebuah perasaan. Tapi cinta lebih dari cuma perasaan. Cinta itu komitmen, cinta itu pengorbanan, cinta itu nggak bisa cuma diomongin, mesti dibuktiin. Dan terlebih lagi salah satu yang paling berat adalah cinta itu perintah. Suka nggak suka, bisa nggak bisa, lu harus mampu melakukannya. Dan jujur, kalau dia nggak duluan, kita nggak akan ada yang bisa mengasihi. Kita nggak punya itu soalnya. Makanya dia memberikan, karena dia tahu kita nggak punya, dia berikan dulu cintanya. Baru dari sana, setelah dia berikan cintanya, dia mulai kasih perintah. Karena gue udah sayang sama lu sayang sama orang lain. Love others as I love you. Ya, kapan kita bisa ngerasain cintanya Tuhan? Sejujurnya ketika kita mengasihi sesama. Ya kan? Ya kan? Makanya saya bilang gitu kan, apapun yang lo lakukan untuk orang-orang yang hina ini, lo lakukannya buat saya. Semakin lo menolak untuk mengasihi, lo semakin nggak bisa ngerasain cintanya Tuhan. Sejujurnya. Lo tahu cuma teorinya doang. Selama ini gue cuma banyak dengar tentang lo dari orang, kata Ayub. tapi kan kapan dia nggak ngerasain Tuhan? Ketika semua baik-baik saja, kayak saleh, takina mau ada waroma, bener gak? Dia ngerasain Tuhan, dia cuma tahu banyak tentang Tuhan dari orang. Pas dia ngalamin semua itu kehilangan, anaknya mati 10, harta bendanya hilang semua, satu hari bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, istrinya pun suruh dia mati aja. Gila nggak tuh? Berakhir apa? Dia duduk di pasir dengan penyakit yang mengerikan sampai dia garuk badannya pakai beling. Dan di situ dia bertanya dan Tuhan bukan menjawab, malah bertanya balik. Dalam perenungan itu dia akhirnya menyadari, oh iya, selama ini gue cuma banyak tahu tentang Tuhan, gue gak pernah ngerasain Tuhan. Tapi di momen ini gue bisa ngelihat dia akhirnya, I saw you.
Ya kan? Beberapa dari kita baru belajar menghargai pengampunannya Tuhan ketika kita susah untuk mengampuni. Ya gak? Forgiveness is a lovely idea until you have someone to forgive. Bener gak? Lu gak menghargai pengampunan karena lu pikir lu cukup baik. Ketika lu susah ngampunin orang, gimana Tuhan? Lu gak tahu Tuhan kayak apa orang yang kata Tuhan nih, gue tahu gue yang bikin kali. Enak aja gue gak tahu. Bener gak? Enggak, yang lu lupa adalah lu orang kayak apa. Lu pikir dia gak layak lu ampunin, ya kan? Lu pikir lu layak gue ampunin. Nunduk. Dan akhirnya sadar, ingat, iya sih, enggak Tuhan. Exactly. Lu mau rasain pengampunan gue? Lepasin pengampunan buat orang. Dan lu akan ngerasain. Kalau baca Alkitab, lu belajar tentang pengampunan. Lu jadi tahu hatinya Tuhan. Ketika lu menerima pengampunan, lu bisa rasain sedikit banyak kayaknya mulai dapetin dimensi yang lebih menyeluruh tentang hatinya Tuhan. Tapi ketika lu melepaskan pengampunan, lu punya hatinya Tuhan. Lu rasain tuh benar-benar baru. Oh iya, ini dia ternyata. Dan di dalam melepaskan pengampunan, bukan air mata terpaksa yang keluar dari mata lu, bukan air mata ucapan syukur karena Tuhan selama ini lu bersabar sama gua ternyata. Thank you banget. Gue jauh dari layak, tapi lu ngasih gue duluan. Gue masih begajulan, lu udah mati. Gue belum tahu apa itu cinta, lu udah mengasihi gue. Gue belum tahu buat apa gue hidup, lu udah mati buat gue. Lu mau ngerasain? Lakuin firman. That's the only way possible to experience kasihnya. Makanya kekristenan, makanya Yesus bilang gitu kan. Cukup tahu itu nggak cukup, kata Tuhan Yesus. Kayak lu bangun rumah di atas pasir. Makanya apa? Jangan cuma tahu, lakukan. Ya, ketika lu lakukan, kalau lu jadi pelaku firman, badai, topan dunia, keras apapun nggak akan bisa menghancurkan. Ya. Itu sih. Ini gara-gara background lagunya nih, gue jadi bapak. Ya apa sih masalah lagu? Lanjut. Lanjut. Jadi panjang nih urusannya kalau gini. Oke, thank you, Pastor. Wah, setuju banget ya. Kalau kita menerima pengampunan, kita bakal banyak banget terima pelajaran baru atau terima dimensi lain tentang kasihnya Tuhan sendiri. And emang benar unfailing love itu harus bisa kita rasain dulu, harus bisa kita alamin dulu, and will save us juga. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ini, Pastor. Ada pertanyaan, kasihnya itu menghajar. Sering ngerasa kecewa sih kalau dihajar, ngerasa dia nggak mengasihi kita. Apa yang bisa kita lakuin kalau kita udah mulai ngerasa kasihnya mengecewakan? Kasihnya mengecewakan ya? Enggak sih, kasihnya nggak pernah mengecewakan. Kitanya aja yang ekspektasinya ngaco. Bener gak? Orang kecewa kenapa sih? Karena nggak dapetin yang dia mau kan. Kayak anak kecil yang minta pisau, terus nggak dikasih, karena bahaya buat dia, terus dia nangis. Papa jahat. Gitu. Bener nggak? Kita kecewa karena itu kan? Salah nggak gue ngomong gitu? Enggak kan? Artinya apa? Kita mesti sadar persis. Keperluan utama kita tuh siapa sih, bukan apa ya, siapa. Nih, Wahyu 12 bilang, Ibrani 12 bilang bagus. Dia bilang kayak gini. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah, mendisiplin dengan pukulan. Menyesah itu artinya orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, kalau lu didisiplin, Tuhan memperlakukan lu seperti anak. Kalau enggak, berarti lu bukan anaknya. Di mana terdapat anak yang enggak dihajar oleh ayahnya? Anak mana yang nggak pernah didisiplin sama orang tua? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, kalau lu nggak pernah dihukum, nggak pernah didisiplin sama Tuhan, hukuman atau ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang arti aslinya adalah anak-anak haram, lu bukan anak beneran, illegitimate.
Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya. Ya, kalau dia ayah kita yang sebenarnya, berarti kita sebenar-benarnya adalah anaknya. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, bukan jadi bete dan kecewa. Malah kita hormati justru. Oh, berarti gue beneran anaknya, berarti dia bener sayang sama gue, makanya dia disiplin gue. Ya. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau begitu, demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka atau orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Tuhan, menghajar kita untuk apa? Kebaikan kita. Supaya apa? Targetnya apa? Bukan lu ngerasa disayang. Kita dikasihi bukan hanya supaya kita ngerasa dikasihi. Walaupun to be loved is the greatest feeling on earth. Tapi bukan itu tujuannya. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kenapa kita didisiplin? Kenapa kita dididik? Kenapa kita dihajar? Karena dia sayang sama kita. Karena dia pengen kita ambil bagian dalam kekudusan. Tanpa kekudusan apa? Nih, benar apa yang dibilang, apa yang ditanya tadi. Tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan nggak mendatangkan sukacita. Orang mana yang suka dipukulin? Mana ada yang suka didisiplin, dihukum? Nggak ada. Duka cita yang ada. Tapi apa? Kemudian duka cita itu atau disiplin tadi menghasilkan buah kebenaran. Artinya kalau sekarang lo masih kecewa, hold on, bertahan. Dia nggak akan selamanya akan terus jadi kekecewaan, dia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Contoh. Ketika gue dulu akhirnya putus sama mantan gue, oke, 2,5 tahun gue pacarannya nggak bener. Dan di malam Natal dia minta gue telepon dia untuk dia mau mutusin gue. Wah, terpukul gue. Hancur, marah sama Tuhan, malah aneh banget. Jadian nggak nanya Tuhan, kira putus Tuhan yang salah. Bener nggak? Nggak nyambung. Manusia tuh kayak gitu. Ya, marah-marah gue sama Tuhan. Kecewa. Tapi apa? Gue nggak tinggalin Tuhan. Karena gue tahu kalau gue tinggalin dia, gue mau kemana lagi. Nggak ada yang lebih jelas dari dia soalnya. Ya, gue tahu gue ninggalin dia makin nggak jelas hidup gue. Makanya gue stay di situ. Gue tetap baca Alkitab, tetap pelayanan. Gue terus aja dengan hati yang sedikit banyak terluka. Karena apa yang gue minta atau yang gue pengen nggak bisa gue dapetin. Kayak anak kecil yang tadi, yang minta pisau tapi papanya nggak ngasih pisaunya. Tapi akhirnya apa? Gue makin menyadari dari sehari ke sehari, apalagi kalau udah sampai di level ini, gue malah bersyukur dulu gue putus. Kalau masih di situ, jauh banget gue dari apa yang Tuhan mau. Boro-boro jadi hamba Tuhan. Masih jatuh bangun dalam dosa pasti, udah pasti. Ya. Kemudian artinya apa? Butuh waktu. Wajar kalau kita bete, tapi bete-bete terus nggak wajar. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Sorry, gue akan mulai dengan urutan firman Tuhan. Tuhan adalah ini. Tuhan itu kudus. Setuju ya? Semuanya setuju. Kalau Tuhan itu kudus, artinya dia nggak mungkin berbuat dosa. Benar nggak? Ya. Benar kan? Kalau dia nggak mungkin berbuat dosa, berarti dia nggak mungkin jahatin lo. Benar nggak? Ya kan? Kalau dia nggak mungkin jahatin lo, kenapa lo bete sama dia? Nanti ya. Kalau dia nggak bisa jahatin lo, nggak mungkin jahatin lo. Berarti dia pribadi yang paling bisa dipercaya. Jadi ketika lagi didisiplin, hati lo mesti tetap percaya. Ya, karena apa? Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu apa? Ini dia tips nih buat yang nanya tadi. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi jadi sembuh. Nggak selamanya lo akan kecewa. Ada momen di mana lo sembuh dan lo lebih powerful dari sebelumnya. Lo akan bisa ngelihat Tuhan, sebelumnya lo cuma banyak dengar tentang Tuhan. Ayub, apa kurang sakit? Apa kurang kecewa? Tapi apa? Justru itu ngebawa dia. Gue berdoa setelah pandemi ini, banyak mata yang dicelikan dan bisa ngelihat Tuhan. Kalau enggak pandemi cuman kayak, ya lagi suwe aja Kak, 3 tahun terakhir. Suwe kok berjamaah. Mungkin. Nggak, biar yang suwe buat yang lain. Nggak, kita tahu ini disiplin Tuhan yang membawa kita apa? Lihat-lihat. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Karena Pak, orang yang kepahitan soalnya bawaannya ngajak ribut orang lain. Itu maksudnya. Dan paling nyebelin adalah kalau pahitan sama Tuhan. Kenapa? Kan lu yang rusak ketika lu pahit sama Tuhan. Karena Tuhan baik. Nggak semestinya kita bete sama Tuhan. Ya. Dan kejarlah kekudusan. Sebab apa?
Tanpa kekudusan nggak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Itu dia. Jadi kalau ada yang lagi nggak enak, lu alamin. Berhala lu lagi diambil dan lu marah-marah. Percayalah itu buat kebaikan lo. Buat kebaikan lo. Ya, bokap gue meninggal 2 tahun yang lalu. Kecewa nggak ketika dia meninggal? Kecewa. Marah, tapi nggak pakai lama. Kenapa? Karena Tuhan ingetin gue adalah lebih baik bagi kamu. Kata-kata itu. Kalau aku pergi, sebenarnya gue lagi siapin khotbah buat kenaikan. Bapak gue meninggalnya, atau lebih tepatnya sahabat baik gue, Raditya Olan, meninggalnya seminggu sebelum kenaikan. Ya 2 minggu lah kurang lebih. Lagi siapin khotbah kenaikan adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi Tuhan selalu mengizinkan yang lebih berguna bagi kita, teman-teman. Sekarang lu belum ngerti, tapi nanti lu akan pasti ngerti. Makanya ayatnya bilang kita tahu sekarang. Roma 8:28 bilang gitu. Kita tahu sekarang. Kemarin belum tahu. Sekarang taunya. Ya, jadi kalau sekarang lagi begitu, bertahan. Ini ada nasihat nih, ayat 12 dan 13 nih buat tadi yang bertanya ya, siapapun itu. Dan terus ingat, Tuhan melakukan ini supaya kita ambil bagian dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan nggak bisa. Seorang akan melihat Tuhan, yang terpenting bagi dia adalah kalau rumahnya gue siapin buat lu, gue pastikan lu bisa gue jemput dan menghuni rumah ini. Buat apa? Sorganya udah siap, lu nya nggak bisa ke situ. Bener nggak? Jadi jangan cari yang nyaman-nyaman dong, yang enak-enak aja. Ketika anak kecil minta pisau, nggak dikasih pasti nangis. Tapi apakah dia bapak yang baik kalau dia memberikan pisau kepada yang minta pisau? Ya jelas bukan bapak yang baik. Lu mau minta ular kek, sama batu sampai doa puasa kek, karena Tuhan saking baiknya dia tetap kasih lu ikan sama roti. Walaupun lu ngambek, bener ya? Ya kan? Kerap kali yang kita minta ular dan batu, tapi Tuhan tetap kasih kita ikan dan roti karena dia baik. Itu sih paling. Thank you, Pastor. Wah, malam hari ini kita banyak banget ya dapat poin. Aku juga udah banyak banget catat-catat poin-poinnya. Mungkin sebentar lagi juga kita bakal closing statement. Tapi aku pengen nyampein beberapa poin yang mungkin udah aku dapat ya. Apalagi tadi dari pertanyaan-pertanyaan. Kita juga udah belajar unfailing love gimana. Kalau misalkan unfailing love itu never ends, dia terlebih dahulu mengasihi kita, cintanya nggak berkesudahan, cintanya juga nggak pernah gagal. Terus banyak banget pengajaran yang Tuhan udah kasih buat kita selama ini. Tuhan juga udah ngedidik, ngehajar kita karena kasih setianya, karena dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Bahkan aku juga suka poin yang Pastor Christopher sampein, di mana tanpa His unfailing love kita semua emang benar-benar binasa. Kita tanpa unfailing love sendiri kita nggak akan pernah, atau unfailing itu juga nggak akan pernah will save us kalau kita nggak bisa terima, kalau kita nggak bisa alami. Tapi karena cintanya Tuhan sama kita, karena begitu besarnya sayangnya sama kita, dia juga rela mati di kayu salib untuk nebus apapun yang udah kita perbuat di dunia ini. Mungkin itu closing statement, mungkin itu poin-poin yang udah aku dapat dari tadi, bahkan sampai malam hari ini juga udah nutup Q&A. Nah, tapi sebelum itu aku pengen banget untuk Pastor Christopher sendiri mungkin bisa untuk menyampaikan closing statement juga, dan mungkin ditutup dengan doa. Oke, closing statement apa ya? Karena cintanya Tuhan berikan lebih dahulu. Dan dia tahu sebenarnya dalam dosa kita nggak bisa meresponinya. Makanya apa? Dia bangkitkan kita dulu. Ingat, Alkitab bilang kita mati dalam dosa. Orang mati nggak bisa ngerespon. Bener nggak? Mau dipanggil kayak, apalagi disuruh, dipanggil lagi nggak bisa dengar, orang mati. Dikasihi juga sama, mana bisa ngerasain, orang mati kok. Makanya apa? Mesti dihidupin dulu, dibangkitin dulu. Tapi ketika dibangkitin ada kemungkinan nggak untuk menyerang balik? Ada. Tapi Tuhan ambil resiko itu. Ya dia bangkitin kita biar apa? Biar kita bisa ngerespon. Cinta ini berikan kalau kita masih mati, kita nggak bisa ngerespon. Makanya dibangkitin dulu sehingga apa? Kita bisa ngerespon. Nah, respon kita yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai tanggung jawab. Bahasa Inggrisnya bagus. Responsibility. Kemampuan untuk merespon. Ya, ingat cintanya Tuhan udah diberikan. Pertanyaannya, apakah lu punya kemampuan untuk merespon? Kalau belum, minta. Dia pasti kasih.
Yeskiel 36, 26, 27. Dia janjiin hati yang baru sama roh yang baru. Rohnya akan tinggal di hati. Ya, dan gue yakin dengan hati yang baru dan roh yang baru, Roh Kudus tinggal di sini, kita pasti bisa merespon. Respon kita bentuknya adalah tanggung jawab, responsibility. Artinya kemampuan untuk merespon. Ya. Pertobatan kita adalah sebuah respon. Pelayanan kita adalah sebuah respon. Ketaatan kita adalah sebuah respon. Ya, pengampunan yang kita beri, bantuan yang kita kasih ke orang lain adalah sebuah respon. Sebuah ungkapan terima kasih. Itu sih Pak dari aku. Aku berdoa ya, teman-teman ya. Yuk. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah bisa duduk di bawah kakimu mendengar isi hati Tuhan. Kami percaya benih yang ditabur yang keluar dari mulutmu, firman ini yang berasal dari hatimu enggak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah. Apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi yang kami berdoa segera jadi endemi. Kami percaya Roh Kudus. Kami minta bantuan Roh Kudus, bantu kami untuk jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, karena kami tahu cinta bukan hanya teori, harusnya adalah sebuah kata kerja. Cinta lebih jauh adalah sebuah perintah. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk mentaatinya, untuk mengasihi seperti kami lebih dahulu dikasihi oleh-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah join di malam ini. Terima kasih buat moderator, terima kasih buat Ko Christopher yang sudah membagikan firman Tuhan di malam hari ini. Sungguh sangat memberkati kita semua tentunya. Yang bisa aku dapat dari aku pribadi, itu jadi ngingetin aku di salah satu konten itu gini. Kita tuh sering gagal untuk mengasihi Tuhan, tapi kita nggak pernah tapi dia nggak pernah gagal buat mengasihi kita. Jadi unfailing love-nya Tuhan itu selalu ada buat kita. Nah, teman-teman, ini tuh temanya benar-benar bersangkutan banget dari bulan Februari. Bulan Februari kita tentang God's love, kasihnya Tuhan, kasihnya Allah gitu. Terus di bulan Maret berbicara tentang new heart, hati yang baru. Dan di bulan ini kita diingetin tentang unfailing love. Benar-benar Tuhan mau berbicara tentang kasihnya Tuhan secara lebih lagi. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah join di Meet Up malam ini. Kita udah ada di penghujung acara, teman-teman. Halo Kalana, gimana? Apa nih yang Kalana dapat nih? Wah, sama sih sama Feve tadi. Thank you, Pastor. Thank you, Grace. Udah bawa kita dalam Q&A. Thank you, teman-teman semua. Udah nanya banyak hal, jadinya kita lebih banyak dibukakan lagi gitu. Tadi aku sih lebih banyak untuk dibukakan tentang pemahaman tentang kasih Allah dan bagaimana respon kita tuh akan kesetiaan Allah. Jangan kita tidak menjaga kekudusan dan jangan kita menyanyiakan kesetiaan Allah gitu. Thank you, Pastor. Iya, udah selesai nih ya. Kita udah menutup. Iya nih. Sedih. Tapi gini nih Kak Lana, aku mau ngingetin buat teman-teman, di bulan depan kita masih ada meet up lagi, tepatnya di tanggal 27 Mei 2022. Jadi buat teman-teman jangan lupa ajak temannya, saudaranya, keluarganya, pacarnya juga bisa, atau tetangganya juga bisa diajak buat join di meet up OMGC gitu. Benar banget. Jangan lupa ya teman-teman. Dan juga kita tanggal 7 Mei tadi yang udah disampaikan di awal waktu pengumuman, kalau kita udah adain workshop. Nah, teman-teman yang suka tentang digital, pelayanan digital, boleh banget langsung join bareng kita, daftar dulu, dan jangan sampai ketinggalan. Oke? Siap? Thank you semuanya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di meet up selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Teman-teman meet up boleh minggu bulan depan. Terima kasih semuanya. Thank you, Pastor. Terima kasih, Pastor Kristo. Thank you, Kak Kristo. Terima kasih semuanya. God bless you. Thank you semua. Thank you. Bless you. Bye-bye. God bless. Thank you. Bye-bye. Salam berkati. Tuhan berkati. Salam berkati. Terima kasih semuanya. Iya. Bye, David. Bye.
Bye Hendra. Bye Juan. Bye-bye. Bye Jesslyn. Bye Ko Vicky. See you semuanya. Bye semua. See you. Bye. Dah Pakai James. goyang-goyang. Bye. Tuhan memberkati, selamat malam. Selamat berkati.